Inilah channel Yusuf Manobulu. Yusuf Manobulu terkenal dengan kesaksian-kesaksian murtadin. Dia mengumpulkan para murtadin di channelnya. Yang dulunya beragama Islam, pindah ke agama Kristen. Itu menurut pengakuan yang bersaksi. Bahkan banyak yang sebut Yusuf adalah pengepul murtadin. Ada juga yang mengatakan murtadin odong-odong. Modusnya adalah mereka sholat tahajud, taat beribadah, soleh. Kemudian ketika sholat tahajud mereka didatangi Tuhan Yesus. Ada yang pergi umroh haji di Makkah, mereka melihat Tuhan Yesus berada di sekitar Ka'bah. Pak Yusuf Manobulu akhirnya kena batunya. Dia ditangkap polisi karena terkait kesaksian yang ada di channelnya. Nah, boleh tahu pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya? Betul. Luar biasa juga Bapak punya perjalanan iman ini ya. Iya. Karena kalau mengaji kan harus ada ketuknya, ada suaranya itu. Panjang pendeknya. Ya. Seperti panjang pendeknya. Ya. Seperti kan itu harus logatnya itu harus bagus gitu kan. Harus. Di thumbnail, Yusuf memasang foto perempuan muslimah berhijab syar'i. Tetapi kenyataan di dalam video, perempuannya seperti ini. Dari thumbnail juga sudah berbohong. Saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Pendeta MYM tidak percaya dengan kesaksian ini. Bahkan dia menuduh bahwa kesaksian ini adalah kesaksian bohong, kesaksian yang tidak benar, kesaksian yang dibuat-buat. Ini yang bersaksi di channel Yusuf Manobulu, ya, yang bilang saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikan mau apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu, pembohong kamu itu, ya, penipu kamu itu. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Ini yang bersaksi di channel Yusuf Manobulu, ya, yang bilang saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikan mau apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu, pembohong kamu itu, ya, penipu kamu itu. Ya. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Kesaksian itu apa? Banyak yang kacau. Saya dengar kok ya. Ya, ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Rudy Johannes juga mengkritik channel Yusuf Manobulu. Dia berpendapat Yusuf Manobulu melakukan penyimpangan dalam kesaksian-kesaksian karena masalah nomor rekening. Nomor rekening yang orang-orang yang bersaksi dihapus setelah live. Kenapa Yusuf Manobulu itu adalah seorang pengepul murtadin, yang mana itu dijadikan dia untuk mencari kemasyhuran dan uang. Maka dia mengundang orang ke rumahnya bukan untuk menyebarkan firman Tuhan, tidak ada. Kalian bisa lihat kesaksiannya, nggak ada. Dia lebih kepada untuk menarik donasi, dibuat rekening orang itu. Saya nggak takut mengatakan ini ya. Kalau misalnya si Tungkir, si Yusuf Manobulu protes atau apa, lapor polisi, saya akan hadapi. Saya buktikan. Ya.
Dibuatnya rekening Murtadin itu sedikit di situ, tidak di video tapi di deskripsi. Setelah habis itu dihapus. Orang menonton berikutnya merasa simpati mau berderma kemana, nggak ada. Terpaksa ke rekening Praison dan lain-lain hantu belawi itu. Kesaksian orang-orang yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu, mereka mengatakan bahwa nomor rekening mereka ditaruh di deskripsi. Dan setelah live, nomor rekening itu dihapus dari deskripsi. Jadi yang tinggal di situ adalah nomor rekening Koroni Yusuf Manubulu. Kesaksian dari Paulus Maripa. Saya melihat suatu hari di video saya ada channel Pak Manubulu. Di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Yang mau bersaksi silakan hubungin. Kemudian akhirnya saya hubungi yang mengangkat seorang ibu yang bernama Caroline. Nah, akhirnya kami sepakat udah berapa kali rencana untuk live tapi nggak jadi-jadi. Akhirnya jadi. Terus saya dimintai untuk minta nomor rekening. Ada mungkin 2-3 kali ibu itu minta, saya belum kasih supaya jangan saya menganggap bahwa saya mata duitan. Begitu kira-kira. Tapi akhirnya waktu live itu mulai kira-kira 3 menit diulang lagi, diminta lagi. Saya tanya untuk apa? Kemudian mereka bilang untuk ditayangkan, Pak. Akhirnya saya kasih dan bersamaan dengan seorang ibu juga yang bernama Deborah, dia juga ambil nomor rekening saya dikasih. Nah, setelah dikasih, tapi nomor rekening saya tidak ditayangkan. Yang ada cuma di bawah, itu pun sebentar langsung hilang. Nah, saya tanya, Bu, tujuannya minta nomor rekening saya itu untuk apa? Beliau bilang untuk ditayangkan. Tapi kenapa tidak ditayangkan, Bu? Saya bilang, oh itu hanya ditaruh di bawah saja. Itu pun sebentar udah dihapus katanya. Jadi ini kesaksian dari Uti Watimena yang pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Peristiwanya seperti itu ya, saya jujur aja ya. Ya peristiwanya seperti itu. Ya jadi ya terbukalah seperti itu. Saya bilang, loh saya juga begitu Pak, gitu kan. Waktu itu, waktu saya diminta kesaksian, itu tepat di malam tahun baru, gitu kan. Malam-malam itu. Nah, di situ diminta, ibu mana nomor rekeningnya, gitu. Saya pikir ketika dia menanya, itu mana nomor rekeningnya, sama seperti tempat lain yang ini, yang taruh gitu nomor rekeningnya, yang jujur-jujur aja, gitu kan. Lalu ada juga di tempat lain seperti gereja Yosua nggak minta, kayak seingat saya sih nggak minta juga sih. Lalu tetapi dia ini kasih ini, dia langsung kasih gitu, kasih 500.000 lah, saya jujur aja dia kasih gitu. Nah saya pikir ya sama aja, minta-minta ya kasih aja gitu. Tapi saya memang ya tujuan saya bukan nyari duit ya, semua tahu lah ya. Tetapi ketika kita diminta rekening kan bayangan kita ya memang kita mau dikasih gitu kan. Siapa sih yang nggak seneng ketika dibilang mana rekeningnya gitu kan? Ya mau dikasih walaupun kita memang nggak berharap. Itu udah naluri manusia, nggak bisa disalah-salahin gitu kan. Ya sudah saya kasih gitu. Nah habis kesaksian terus sehari 2 hari ya saya biasa-biasa aja. Lalu udah seberapa ini loh kok saya baru ingat, oh iya kemarin kan minta ini, saya lihat kan pergerakan saya yang nonton itu 10.000 naik lagi, saya bilang banyak sekali, puji Tuhan banyak yang nonton gitu. Tapi saya berpikir kalau nggak salah kemarin kayaknya kan dimintain rekening saya gitu kan, loh oh iya ya kok nggak ada yang ngirim gitu ya. Soalnya saya waktu itu di tempatnya Pak Perianto itu nggak sampai 10.000 yang nonton gitu kan. Tapi saya ada yang ngirim gitu, ada yang terberkati, dapat 2 juta gitu kan. Nah gitu, jadi saya jadi berpikir gitu. Oh akhirnya saya lihat itunya, deskripsinya. Loh, kok nggak ada? Saya bilang gitu loh. Kemarin kan perasaan dia minta rekening gitu. Terus saya lihat loh, ini nomor siapa gitu. Akhirnya kan saya jadi penasaran, lalu ngapain? Sama seperti Pak Yusuf itu, lalu ngapain dia minta rekening gitu kan. Kalau nggak ada ya bilang aja nggak ada gitu kan. Ngapain gitu kan, gitu. Jadi akhirnya saya telepon aja gitu, saya telepon, saya nggak lupa ingat saya telepon atau saya WA gitu ya. Saya bilang, Ibu, ini perasaan waktu itu minta rekening kok saya lihat saya nggak ada Bu gitu kan.
Lalu dijawab gitu kan, dijawab kayaknya ngomong gitu ya, tapi suaranya juga udah nggak bersahabat ketika dia mau minta saya bersaksi, udah beda gitu. Cuma bilang begini, oh itu kalau nomor itu nomor apa narasumber kalau itu kita taruh di deskripsi pada saat live saja. Nah itu ya saya ingat sekali, nggak bisa dibohongin, saya ingat sekali. Dari situ saya shock banget. Oh gitu. Jadi saya cuma ngebatin, oh begini ceritanya, ya udah gitu, ya sudah gitu. Dosa itu adalah menu-menu yang ditawarkan oleh setan kepada manusia. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Ada 2 poin yang perlu dicatat di kesaksian channel Yusuf Manobulu. Pendeta Muriwali Yanto Matalu atau dikenal dengan MYM mengatakan bahwa kesaksian ini adalah kesaksian bohong, kesaksian yang dibuat-buat. Kedua, Rudy Yohanes mengatakan bahwa ada masalah dengan pencantuman nomor rekening orang-orang yang bersaksi di channel Yusuf Manobulu, yang pada akhirnya setelah live nomor rekening itu dihapus dari deskripsi. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batang Muslim. Sudah saatnya saya mohon undur diri, saya pamit. Semoga tayangan ini menambah wawasan kita bahwa di sana di dalam kesaksian Yusuf Manobulu terjadi keanehan-keanehan, ketidakwajaran. Itu menurut para pendeta Kristen sendiri dan YouTuber Kristen, bukan kita yang mengatakan. Saya mohon pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.